Shalom. Shalom. Puji Tuhan, ada sukacita? Amin. Amin. Luar biasa. Margang sukacita surga boleh menjadi bahagian hidup kita. Dan kita berjumpa kembali dalam momen yang hebat, yang luar biasa. Untuk kita mendengarkan firman Allah. Dan saya percaya melalui firman Allah ini, kita kembali mendapat suatu hal yang belum pernah kita dengar dan kita akan renungkan bersama. Untuk itu mari sebelum kita renungkan firman Allah bersama-sama, kita doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Allah pada hari ini yang kami akan baca bersama. Urapi kami hamba-Mu, urapi semua pendengar kami yang mendengarkan firman Allah dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan, Engkau akan Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari Allah Roh Kudus, urapi kami hamba-Mu, urapi setiap kami mendengar, agar supaya firman Allah ini benar-benar akan menjadi Tuhan kehidupan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan baca di dalam Mazmur pasal 92 ayat 13 dimulai. Udah? Kalau sudah, mari kita akan baca bersama-sama. Saya ayat 12, Anda ayat 13 dan seterusnya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Terus. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan. Amin. Puji Tuhan, luar biasa hebat. Raja Daud ini, ia mengumpamakan bahwa orang benar itu seperti pohon korma dan seperti pohon aras di Lebanon. Jadi kita tahu bahwa pohon korma itu hanya berada di yaitu padang gurun atau di Timur Tengah. Tapi waktu saya berada di Amerika Serikat di Mesquite, sana saya sempat makan langsung buah pohon korma itu dari pohonnya, ya. Walaupun jatuh, karena saya pikir itu bersih, ambil air cuci dan semakan, masih manis asam. Haleluya. Manisnya luar biasa, DP energinya memang luar biasa. Jadi kita lihat bahwa ternyata pohon korma itu dia punya akar-akar serabut. Jadi akar sama seperti akar pohon kelapa, akar pohon seho, ya. Namun sudah dikasih oleh Tuhan, ini digambarkan oleh Raja Daud bahwa orang benar akan bertumbuh seperti pohon korma. Jadi pertama bahwa orang benar itu dia mengalami namanya pertumbuhan. Katakan pertumbuhan. Agar supaya iman kita juga harus bertumbuh hari demi hari. Iya. Beberapa waktu yang kemarin kita telah mendengarkan firman Tuhan. Rasul Paulus katakan bahwa ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Tapi ketika aku sudah dewasa, aku berpikir secara dewasa. Ini pertanda bahwa yaitu Rasul Paulus punya yaitu pertumbuhan di dalam iman percaya kepada Tuhan. Demikian saudara dan saya sampai hari ini, marilah kita jangan sampai kerohanian kita itu menjadi kerohanian anak-anak. Kalau anak-anak itu sudah dikasih oleh Tuhan, mereka itu tidak pernah berpikir secara dewasa. Tapi kalau kita sebagai orang-orang yang sudah dewasa, apalagi usia yang sudah lanjut ini, maka marilah kita akan tetap berpikir dewasa agar supaya kita ini betul-betul seperti apa yang firman Tuhan katakan, orang benar seperti pohon korma. Nah, kenapa pohon korma itu dijajarkan dengan orang benar? Karena pohon korma ini sudah dikasih oleh Tuhan, dia menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh setiap orang dimanapun. Orang yang ada di kolong langit ini pasti telah merasakan yaitu
khasiat dan manisnya pohon korma itu. Apalagi kalau saudara-saudara kita umat Islam yang akan mengadakan puasa, maka ya saudara-saudara dimanapun pasti mereka ya walaupun mahal mereka mencari buah korma, karena di dalam buah korma itu mengandung yaitu gizi yang luar biasa, yang sangat tinggi. Nah itu sebab saudara-saudara kasih oleh Tuhan, demikian juga kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang benar di mata Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang punya yaitu penghasilan. Apa hasil kita bukan uang, apa hasil kita bukan tenaga, apa hasil kita bukan hal-hal yang duniawi, tapi hasil yang dikeluarkan dalam hidup kita ini adalah yaitu hasil yang dapat yaitu menjadi berkat bagi orang. Amin. Kita akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sehingga saudara-saudara kasih oleh Tuhan, maka saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang hebat, yang luar biasa. Ya, Alkitab gambarkan bahwa orang benar itu yaitu sebagaikan garam yang dapat menggerami setiap orang. Orang benar itu memiliki terang yang dapat menerangi setiap orang. Itulah orang benar, orang hidup dalam Injil. Dalam firman Allah katakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 berkata, di dalam dia ada hidup dan dalam dia ada terang. Hidup itu adalah terang manusia. Nah, jadi saudara-saudara kasih Tuhan, betapa indah dan mulianya kita ini betul-betul akan menjadi terang, akan menjadi garam, bahkan sudah dapat menerangi setiap orang, setiap lingkungan, setiap dimanapun kita berada. Benar-benar Kristus itu bercahaya dalam hidup kita. Kristus itu nampak dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam langkah kita, bahkan termasuk dalam yaitu pola pikir kita. Ya, marilah berpikir selalu yang positif. Ya, jangan saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus, pengikut Kristus, kita selalu hidup di dalam asumsi-asumsi yang jelek. Ya, berpikir-pikir yang jelek. Tetapi marilah kita berpikir secara positif, yaitu berpikir ke masa depan. Amin. Iya. Presiden kita pertama yaitu Presiden Soekarno berkata, gantungkanlah harapanmu yaitu setinggi langit atau di bintang. Jadi pengharapan kita itu adalah masa depan kita punya harapan yang luar biasa. Segala apa yang menjadi keinginan kita, cita-cita kita taruhkan dalam pengharapan kita. Amin. Itulah orang benar. Jadi kita bertumbuh ya. Makanya di dalam Alkitab Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, untuk menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Dan buahmu itu bukan cuma sehari, bukan cuma sebulan, bukan seminggu, setahun, tapi buah kita itu adalah kekal selama-lamanya. Nah, itu poin pertama. Jadi sekali lagi, marilah kita menjadi pohon yang menjadi berkat bagi banyak orang. Untung di sini Alkitab tidak bilang ya orang benar seperti pohon seho. Haleluya. Kenapa? Karena pohon seho itu menghasilkan arak. Ya. Kalau orang Manado bilang cap tikus. Ya. Padahal sama bentuk pohon korma dan pohon seho itu hampir sama dia ya. Dia punya akar serabut, akar yang sudah kasih oleh Tuhan yang dapat mencari sumber air. Ya. Demikian juga orang benar itu memiliki akar, namanya akar iman. Ya. Iman yang dapat mencari ya sedalam apapun. Ya. Firman Allah itu kita cari terus sehingga akan mendapat yaitu namanya pengharapan iman, dan kita menemukan yaitu makna sedalam-dalamnya daripada firman Allah. Puji Tuhan. Nah, itu sebab jadi itu yang poin pertama. Poin kedua dikatakan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Haleluya. Puji Tuhan. Tahukah itu pohon aras? Itu pohon aras itu digunakan untuk bait Allah. Haleluya. Ini kalau kita jebarkan lebih luas, luar biasa. Jadi kita ini adalah Tuhan mau gunakan sebagai rumah
Allah. Ya, dalam Alkitab katakan, coba baca 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20 ya. Silakan tolong baca 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Puji Tuhan. Ya. 19. Iya. Pasal 6 ayat 19 dan 20. Firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan? Atau tidak tahukah kamu? Atau tidak tahukah kamu Bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus Yang diam di dalam kamu. yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Ya, Allah. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, Sebab kamu telah dibeli. sebab kamu telah dibeli Dan harganya telah lunas. dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, Muliakanlah muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi pertama kita adalah rumah Roh Kudus. Jadi Alkitab tadi Mazmur berkata bahwa kita akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Pohon kayu aras itu digunakan untuk bait Allah. Kayu aras itu digunakan untuk batrano itu dari kayu aras ya. Kalau kita baca itu dari kayu aras. Nah, Indonesia menghasilkan kayu aras yang luar biasa banyaknya. Nah, itu sebab tidak heran kalau Indonesia satu saat akan menjadi kayu aras akhir zaman. Amin. Artinya Indonesia akan menjadi orang-orang Kristen akhir zaman ya. Akan menjadi yaitu tempat Allah berdiam, tempat Allah bertata, Roh Allah berdiam, Roh Kudus akan berkarya melalui kehidupan kita. Nah, itu sebab Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Itu sebab tubuh kita ini untuk memuliakan Allah. Amin. Katakan, tubuh saya memuliakan Allah. Tubuh saya memuliakan Allah. Amin. Nah, itu sebab taruhkan firman Allah dalam hati kita dan pikiran kita, supaya sudah dikasih oleh Tuhan, dimanapun kita berada, bahwa tubuh kita ini bukannya itu milik kita sendiri, tapi tubuh kita ini adalah milik Allah, yang telah dibayar oleh Allah melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia telah menebus kita daripada segala kejahatan, daripada segala dosa, agar supaya hidup kita ini benar-benar akan menjadi yaitu bait Allah yang kudus, rumah Roh Kudus, rumah Allah yang kudus. Dan bukan hanya Allah bertakhta dalam hidup kita, tapi Allah juga akan yaitu menggunakan hidup kita untuk Allah dipermuliakan. Jadi sebab baik dan buruknya sudah kasih hidup kita ini, kalau kita hidup dalam keburukan, maka Allah akan dicela, Yesus akan dicela. Tapi kalau hidup kita ini hidup betul-betul dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup dan lagi kudus kepada Tuhan untuk kemuliaan Allah, dimanapun kita berada, pasti kita menjadi inspirasi bagi banyak orang. Amin. Orang mengatakan, waduh, ini Aib yang luar biasa, Eben luar biasa, Mama luar biasa. Semua kita yang mendengar ini akan menjadi orang-orang luar biasa. Kenapa kita menjadi orang luar biasa? Dan memang kita ini dilahirkan dengan dasar dan ajaib. Amin. Mazmur Daud katakan di dalam 39 ayat 13 ayat 14 di sana berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kelahiranku dasar dan ajaib. Ajaib apa? Yaitu benar-benar aku menyadarinya. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara kasih sadar dan sesadar-sadarnya bahwa saudara dan saya ini bukan hanya hidup di dalam dunia ini hanya dalam keadaan sendirian. Kita diciptakan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita diciptakan untuk orang lain juga. Ada amin? Kita jangan berpikir mementingkan diri kita sendiri, tapi kita harus mementingkan orang lain. Jangan kita menjadi batu sandungan, tapi jadilah hidup kita ini menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah pohon aras. Itu sebab mari Bapak Ibu saudara-saudara kekasih yang sangat berbahagia pada malam hari ini, percayalah, yakinlah bahwa pemakaian Tuhan itu sangat luar biasa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ia
Kita berkata, inilah hambamu Tuhan. Iya, akulah hambamu, jadilah menurut kehendakmu. Wow, luar biasa. Dasar ajaib, dan saya percaya pengurapan Tuhan akan hari demi hari makin bertambah-tambah. Pemakaian Tuhan hari demi hari akan bertambah-tambah. Firman Allah akan disebarluaskan melalui kehidupan saudara dan saya. Karena kita diperumpamakan bagaikan pohon korma, dan kita bagaikan pohon aras di Lebanon. Puji Tuhan, kiranya Allah memberkati saudara dan saya hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Allah pada malam hari ini. Kami boleh mendengar bersama-sama dan merenungkan bersama betapa dahsyat dan luar biasa hidup kami, Bapa. Kami bagaikan pohon korma yang akan menghasilkan kemanisan daripada alam. Kami bagaikan pohon aras yang akan digunakan untuk Tuhan pembangunan bait Allah, untuk menjadi kemuliaan bagi Allah. Itu sebab inilah hidup kami. Pakailah hidup kami Tuhan terus menerus. Bibir mulut kami, perkataan kami, perjalanan kami, gerak-gerik hidup kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau jagai, sehingga benar-benar kami ini memberikan yang terbaik bagimu. Namamu dipermuliakan, namamu dimasukkan melalui kehidupan kami Bapa. Kami benar-benar menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Dan kami memberikan inspirasi bagi banyak orang, sehingga kami betul-betul menjadi berkat dimanapun berada. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, berkatilah kami semua dengan berkat kesehatan sempurna, kekuatan sempurna, berkat umur panjang lanjut usia yang sempurna akan mengalir dan mengalir seperti Alkitab katakan, sampai tua kami segar dan tetap memuliakan Engkau, tinggal di dalam bait-Mu yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.